sejarah kekristenan gereja-gereja apostolik. Kenapa kok gereja-gereja Romo? Karena jamak. Karena kata-kata gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik memang harusnya satu, tetapi rupanya tidak lagi satu, gereja apostolik itu. Bagaimana ceritanya? Ya, gerejanya itu dulu satu. Seperti yang didirikan oleh Sang Kristus, aslinya satu. Gerejanya Kristus, gereja Kristus, disebut juga jalan Tuhan, disebut juga Kristen, disebut juga Katolik. Itu berjalan ratusan tahun. Sampai suatu ketika tahun 431 diadakan konsili yang namanya Konsili Efesus. Jadi sebelum tahun 400-an ini gereja itu benar-benar satu. Tidak ada perpecahan. Jadi benar-benar gereja yang satu itu ya benar-benar satu. Dalam arti ya sungguh secara harafiah satu. Tapi kemudian ada heresi atau ajaran sesat lah kalau dalam bahasa gampangnya, yang namanya ajaran Nestorian, sehingga gereja harus mengadakan konsili. Nah, di dalam konsili terjadi perpecahan gereja yang kemudian ada satu golongan akhirnya lepas dari gereja yang satu itu. Sehingga setelah konsili Efesus, gereja menjadi ada dua bagian. Gereja yang awal mula satu tadi tetap, kemudian ada yang memisahkan diri sejak konsili Efesus namanya gereja non-Efesian. Disebut non-Efesian karena tidak menerima keputusan konsili Efesus. Maka disebut non-Efesian. Non, tidak Efesian, mengacu pada konsili Efesus. Berarti gereja yang tidak menerima keputusan konsili Efesus. Disebutnya gereja non-Efesian. Apakah gereja ini apostolik? Apostolik. Mereka punya jalur suksesi yang benar. Mata rantainya ada. Jadi dua-duanya ini kemudian menjadi gereja yang apostolik, sama-sama apostolik. Mempertahankan tradisi-tradisi yang sejak semula. Kemudian tetap berlanjut ya, gereja yang satu itu tetap berlanjut dengan satu pemisahan yang namanya non-Efesia.